sebelum mulai acara petani, mari kita mulakan dengan pujian dulu. Sebelum itu mari kita berdoa dulu. Seperti kami dapat untuk mencintamu. Ya Bapa dan kami serahkan dengan dalam nama Yesus yang telah menjadi Tuhan kami semua. Amin. Sebagai lagu lagu yang kedua, mari kita buka dengan NPM 50 Dunia Kosong.
lagu yang seterusnya penyanyi Hati yang Gembira. Untuk lagu yang terakhir, mari kita nyanyi Yesus Pokok. Masa ini kita bagi acara ini kepada konten seterusnya. Selamat malam kepada semua. Selamat datang ke BOM 4 hari malam pertama. Jadi hari ini saya akan share info kesehatan. Jadi
tajuk dibandingkan untuk info kesehatan kita pada malam pertama ini adalah teknik-teknik relaksasi muda. Jadi relaksasi muda ini adalah teknik yang membantu individu mengurangkan ketegangan badan, anxiety, kadar detak jantung, tekanan darah, dan lain-lain sistem simpatetik. Seterusnya, teknik relaksasi ini juga adalah tindakan secara sadar. Dia menggunakan sistem badan yang boleh dikawal dan memberi kesan terhadap sistem badan secara keseluruhan. Jadi relaksasi ini adalah tujuannya adalah untuk mengatasi kerisauan, fobia dan panik. Jadi adalah penting untuk kita untuk mengetahui teknik-teknik ataupun kaidah untuk bertenang ataupun teknik relaksasi ini. Jadi antara contoh-contoh teknik relaksasi muda adalah yang pertama deep breathing. Teknik ini mengharuskan Anda untuk mengatur napas secara teratur. Kamu boleh mengombinasikannya dengan teknik relaksasi yang lain seperti penggunaan aromaterapi dan musik. Jadi langkah-langkah untuk melakukan deep breathing ataupun latihan pernapasannya adalah duduk dalam kedudukan yang selesa dengan punggung lurus, letakkan satu tangan di dada Anda dan satu lagi di perut Anda. Seterusnya, tarik napas melalui hidung Anda. Semasa Anda melakukan ini, pastikan tangan yang Anda letakkan di perut Anda bergerak dengan napas Anda. Manakala tangan yang berada di dada Anda hanya perlu bergerak sedikit. Hembus napas melalui mulut Anda, tolak keluar sebanyak mungkin udara sambil mengututkan otot perut Anda, sama seperti sebelum ini. Pastikan tangan di perut bergerak lebih besar daripada tangan di dada. Teruskan bernapas melalui hidung dan keluar melalui mulut. Coba tarik napas yang cukup lama supaya Anda rasa bagian bawah perut naik dan turun. Jadi semasa melakukan teknik pernapasan ini, jangan lupa untuk mengira perlahan semasa menghembuskan napas. Yang kedua adalah relaksasi otot. Jadi relaksasi otot ini dia boleh digabungkan dengan teknik pernapasan juga. Jadi pada asasnya relaksasi otot ini hampir sama dengan teknik pemanasan badan. Jika Anda mempunyai kasut, tanggalkan, luangkan beberapa menit untuk mengawal pernapasan Anda. Amalkan teknik pernapasan yang dalam supaya Anda boleh berehat lebih lama sebelum memulakannya. Apabila Anda sudah bersedia, mulakan dengan kaki kanan Anda dahulu. Tekan otot kaki Anda sekuat mungkin, kira hingga 10. Rehatkan otot kaki. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan-lahan. Jadi itu adalah langkah-langkah untuk relaksasi otot. Yang ketiga adalah body scan meditation. Jadi body scan meditation dia fokus kepada napas dengan relaksasi otot yang progresif. Jadi setelah bernapas dalam beberapa menit, kamu harus fokus pada satu bagian tubuh atau kelompok otot sekaligus. Setelah itu lepaskan ketegangan fisikal yang kamu rasakan. Jadi body scan meditation ini dia membantu meningkatkan kesadaran tentang pikiran dan tubuh. Yang keempat adalah terapi musik. Terapi musik ini dia kita pilih, kita punya lagu kesukaan sendiri, kita pasang earphone dan pejamkan mata, bayangkan keadaan tenang sambil mendengar musik. Jadi sekiranya masih stres, kongsikan perasaan kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah urutan. Jadi teknik urutan ini
mungkin ramai yang tahu, dia menjadikan badan lebih rileks. Seperti mengurut kepala, bahu, leher, dan kawasan muka. Anda boleh bermula dari kawasan di mana otot berasa agak tegang. Contohnya, Anda boleh mula mengurut bahu menggunakan penumbuk perlahan-lahan dan gerakan naik dan turun. Dan untuk bagian muka, hanya boleh menggunakan ibu jari untuk mengurut secara membulat pada dahi, pelipis, dan paha. Jadi itu adalah teknik-teknik relaksasi mudah yang boleh kita gunakan ataupun terapkan dalam kehidupan kita untuk menghilangkan stres. Jadi apakah manfaat relaksasi ini? Jadi teknik relaksasi ini adalah salah satu solusi yang mudah, murah, dan rendah risiko untuk mengurangi stres. Jadi antara manfaatnya ada di sini: memperlambat detak jantung, menurunkan tekanan darah, memperlambat laju pernapasan, memperbaiki pencernaan, mengkontrol kadar gula darah, mengurangi hormon stres, meningkatkan aliran darah ke otot-otot utama, mengurangi ketegangan otot dan nyeri kronis, meningkatkan fokus dan suasana hati, meningkatkan kualitas tidur, mengurangi kelelahan, mengurangi kemarahan dan frustasi, meningkatkan kepercayaan diri, dan untuk menangani masalah. Jadi itu adalah manfaat relaksasi. Jadi sangat baik untuk kita amalkanlah. Jadi itu sudah untuk info kesehatan kita pada malam ini. Terima kasih. Selamat datang dan selamat datang kepada semua yang telah hadir pada petang ini. Dan puji Tuhan atas pimpinannya sepanjang perjalanan kita untuk sampai ke tempat ini. Sebelum kita nyanyi lagu pembuka, saya ingin perkenalkan petugas-petugas kita yang berada di depan. Dan saya sebagai pemimpin acara, nama saya Mbak Seriati dari Gereja Tonsong. Dan juga Mercy Ayu dari Gereja Tonsong sebagai doa pembuka. Dan pembicara kita pada petang ini ialah Rikota Stage dari Gereja Duda. Mari kita nyanyi lagu pembuka pada petang ini seperti yang dipaparkan di skrip ini. Dan siapa yang tidak halangan untuk berdiri, berdiri.
kepada semua kita. Puji Tuhan karena kita sudah berkumpul bersama-sama pada malam ini di Gereja SDN Tobinambur bagi pertemuan kumpulan belia wilayah 4. Saya mewakili daripada daerah Mantanau untuk berikan pengungsian lagu. Semoga lagu ini memberikan kita kekuatan lebih dekat kepada Tuhan. Namun saya percaya Tuhan campur tangan karena suara ini terkena dengan cahaya matahari tadi. Di hidupku ada sobat yang setia, kemana ku berjalan sendiri. Sejak itu dia pimpinku selalu. Itulah dia, Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemas kan jalan yang naik lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan terus berjalan di sampingku, membimbingku ke negeri yang kekal. Kepadanya dia serahkan tubuh dan jiwa. Sejak itu dia pimpinku selalu. Ku tak cemas kan jalan yang naik lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan terus berjalan di sampingku, membimbingku ke negeri yang kekal. Di hidupku ada sobat yang setia, yang sentiasa berjalan denganku. Masa depan diberinya terang ceria. Itulah dia, Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemas kan jalan yang naik lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan terus berjalan di sampingku, membimbingku ke negeri yang kekal. Kepadanya ku serahkan tubuh dan jiwa. Sejak itu dia pimpinku selalu. Amin. Ada sedikit terima kasih atas persembahan istimewa daripada pastor. Ada sedikit pengumuman lagi. Besok kelas Alkitab bermula pada jam 6 dan sekiranya ada budak-budak hari ini kelas kanak-kanak ada di belakang gereja. Oke, itu saja. Pada masa ini dan sekarang kita memberi masa untuk mendengar pelajaran pada malam ini. Kita persilakan di Pak Steve sebagai pembicara.
Oke, shalom dan puji Tuhan. Dan selamat malam kan? Malam. Selamat malam yang berada di sini dan juga berada di live. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena memberikan kepada kita kesempatan berkumpul di sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, terima kasih Pastor. Dan ya, selamat malam sekali lagi. Dan bagi tema POL kita pada hari ini ialah Jesus is the center. Yesus adalah pusat kehidupan kita. Sebelum saya memulakan khotbah kita, mari kita dipatahkan tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Besar yang bertata di kerajaan surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan dan berterima kasih kerana memberi kami sekali lagi kesempatan berada di ruang ini untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Tuhan mengirimkan Roh Kudus Tuhan dari surga pimpin setiap satu persatu kami di sini. Biarlah apa saja kami berkatakan, kami mendengarkan ya Tuhan, biarlah itu sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong ampuni segala dan kesilapan kami, dan doa ini serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Pada malam ini kita mulai dengan satu tajuk, yaitu janji Yesus, aku akan kembali. Sebelum itu ada satu cerita di mana ada satu perang dunia telah berlaku pada Maret 1942, yaitu dilibatkan dengan peperangan itu dilibatkan dengan tawanan. Kita lihat di sini ada tawanan. Tawanan ini seperti yang kita tahu akan mereka sangat sedih dan juga mereka punya nyawa ini. Orang ini kena bunuh kena kuli-kuli, macam yang dalam buat itu perkara tanpa ada makanan ataupun ada seorang jenderal yang bernama Douglas MacArthur. Dia ini seorang jenderal yang terhebat. Dia ini harus meninggalkan dia punya pasukan yang ada di Filipina dan dia mau bersatu dengan kumpulan yang ada di Australia. Jadi sebelum dia mau meninggalkan pasukannya, dia telah membuat satu perjanjian dengan dia punya pasukan. Dia punya janji adalah ini yang berwarna kuning. Aku akan kembali. Dia berjanji dia akan kembali kepada pasukannya selepas saja dia pergi bersekutu ataupun dia pergi minta pertolongan itu dari Australia. Tapi ada banyak kemungkinan yang terjadi sama ni jenderal. Bayangkanlah bahkan dari Filipina pergi Australia, begitu jauhnya tu, jadi kemungkinan dia sangat tinggi. Salah satu dia ni jenderal ini kan, kita tahu lah dia hebat kan, tapi kalau dia dapat tempat yang di mana dia rasa senang ataupun selesa, adakah dia sanggup untuk pergi tempat yang susah balik?
Kalau saya jadi seorang engineer kan, saya tidak mau bikin tempat yang susah balik susah batu, sudah dapat tempat yang senang, bikin lagi susah. Siapa tidak mau senang kan? Lepas itu, engineer juga dalam dia punya perjalanan tuh, dia boleh aja meninggal, ataupun macam dia salah waktu begitu tempat. Tapi boleh bagaimanapun dia punya pasukan tetap setia dan berharap akan kedatangannya. Dia berharap betul engineer akan datang kembali untuk menyelamatkan mereka. Dan dia kembali dieti bersama 650 kapal perang dan 150.000 askar dan memenuhi janji dia. Lama juga lah di jalan selama 2 tahun. Tadi 1942. Dalam masa 2 tahun dia ambil untuk memenuhi janji dia. Dan kita lihat, selepas saja kedatangan engineer, kita tahu bahwa muka mereka tersenyum dan sedih begitu tersenyum. Engineer ini sudah menunaikan janji dia dan dia telah menggembirakan dia punya pasukan. Dulu mula-mula dia sedih, pas dia gembira atas kedatangannya, dan engineer juga rasa gembira lah sebab di pasukan dia sangat gembira dengan kedatangannya. Dan tahukah saudara-saudara, ada satu ataupun seorang yang membuat janji sama seperti si engineer ini. Siapa tahu? Siapa? Iya, Yesus. Dia telah membuat janji yang sama seperti engineer tadi yang mengatakan 2000 tahun yang lalu, yang mengatakan aku akan kembali. Kedatangan Yesus yang kedua kali ini merupakan peristiwa yang sangat banyak diperkatakan dalam perjanjian baru. Mari kita lihat. Di belakang sini disebut sebanyak 318 kali dalam 260 pasal dalam kitab perjanjian baru, dan juga satu untuk setiap 25 ayat. Banyak kan? Sudah dicakap sini 318 kali, lebih daripada satu, banyak banget kan? Jadi dikatakan juga 2500 kali dalam Alkitab. Jadi apa yang banyak-banyaknya janji Yesus nih kedatangan yang kedua kali? Mari kita tengok apa janji Yesus yang paling terhebat untuk kita. Apa janji Yesus? Sebelum itu mari kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kalau kita lihat sebelum ayat ataupun ayat aku akan datang kembali, Yesus mengatakan dia telah menyediakan tempat baik. Apa maksud Tuhan dia sudah menyediakan tempat baik kita? Apa yang Tuhan sudah sediakan? Tempat untuk kita. Mari kita lihat dalam ayat Alkitab ini, ataupun dalam Alkitab, pernyataan Yesus yang dicakap tadi, dia akan menyediakan tempat bagi kita, selalu digunakan untuk penanaman seorang laki sebelum berkahwin. Dia akan pergi menyediakan tempat untuk berbulan madu sebelum dia kembali mendapatkan pasangannya. Kita terbalik pula.
kalau di bumi, ya, di dunia ini, selalunya selepas kita kawin, baru kita berbulan madu. Tapi Yesus ini, Dia sudah menyediakan tempat kita yang diibaratkan sebagai perempuan untuk tempat Yesus yang disediakan untuk kita. Dalam yang manis tadi, kita lihat itu adalah merupakan janji Tuhan yang Dia sudah menyediakan tempat bagi kita. Dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus akan datang kedua kali, dan Dia sudah katakan sekali lagi, Yesus akan datang. Dan Yesus ini ingin bersama-sama dengan kita dan membawa kita ke rumah Bapanya dan hidup selama-lamanya dengan Dia. Itu janji Yesus. Dia mau sama-sama dengan kita. Sama seperti jemaat tadi, Dia sudah menepati janjinya. Dan Dia sudah menggenapi janjinya. Dan apakah penggenapan janji Yesus kepada umatnya yang percaya? Apa penggenapan janji Yesus? Mari kita lihat. Untuk menjawab pertanyaan tadi, mari kita lihat satu ke dalam kitab, yaitu si Ayub. Dan ini Ayub, ada satu perkara yang menarik tentang si Ayub. Si Ayub ini hidup ribuan tahun sebelum Yesus lahir di atas dunia. Dan si Ayub juga belum pernah melihat kebangkitan orang yang mati. Si Ayub ini, kita sebagai tahu, dia setia kepada Tuhan, tapi dia belum tahu tentang kebangkitan orang mati, dan dia lahir sebelum Yesus kedatangan, ataupun sebelum Yesus lahir di bumi. Kita lihat beberapa ayat kitab Ayub 19 ayat 25 ayat 26 katakan, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dariku pun aku akan melihat Allah. Jadi dari ayat ini, saudara-saudara, Ayub, walaupun dia tidak hidup sama-sama dengan Yesus, dia sentiasa menunggu akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Sama seperti kita lah. Kita pun tidak tinggal sama Yesus, tapi kita sudah selepas Yesus tinggal di dunia ini. Dan Ayub ini percaya, walaupun Ayub akan meninggal dunia, dia tahu dia akan diangkat kembali dan dapat melihat Tuhan. Jadi dari kesaksian Ayub ini, kita tahu dan bahwa kita pasti bahwa Yesus sesungguhnya akan datang untuk menggenapi janjinya, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Sekarang, mari kita lihat persoalan ini, kedatangan ataupun bagaimana Yesus datang. Bagaimana Yesus datang? Oke? Ada banyak teori mengenai kedatangan Yesus. Salah satu teori dia adalah pengangkatan rahasia. Pengangkatan rahasia ini, tes. Oke. Di sini ada teori mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. Salah satu teori dia adalah mengenai tentang pengangkatan rahasia. Pengangkatan rahasia ini kita tahu tiba-tiba ada orang di samping kita hilang. Dan adakah itu pengangkatan Yesus ataupun cara dia masuk surga? Dan bila kedatangan Yesus yang kedua kali, adakah begitu cara Tuhan mengangkat manusia untuk
bersama-sama dengan dia di surga. Sebelum itu mari kita melihat satu video pendek, sebuah film yang bertajuk Left Behind. Oke, mari kita tengok. Oke, seperti kita lihat tadi, tiba-tiba dia punya anak ataupun adik hilang tiba-tiba, dan sekeliling dia tiba-tiba hilang, tiba-tiba tinggal baju aja. Mari kita lihat apa kata Alkitab. Apa kata Alkitab tentang pengangkatan rahasia? Adakah istilah manusia diangkat secara rahasia? Adakah tiba-tiba? Apakah Yesus datang tidak orang tahu ataupun tanpa diketahui oleh orang-orang di atas dunia ini? Oke. Pertanyaan pertama ini harus kita jawab. Bolehkah kita melihat Yesus secara pribadi? Mari kita lihat dalam Kisah 1 ayat 11. Dalam ayat ini, apabila tiba masanya Yesus untuk bertolak ke surga, dia telah menampakkan dirinya kepada murid-muridnya sehingga dia hilang di atas sebalik awan. Dalam ayat ini, dan para malaikat berkata bahwa kedatangan Yesus akan sama seperti kedatangannya yang sama seperti kedatangan Yesus apabila dia pergi ke surga, sama seperti yang saya katakan tadi. Sama aja dibilang, Yesus diangkat di surga, semua orang melihat dia, dan setiap mata akan melihat dia. Dia akan turun ke dunia sambil dilihat oleh para manusia. Ya, dia tidak akan datang seperti hantu. Walaupun di sini banyak yang melihat hantu kan, ada beberapa orang lain yang dapat melihat hantu. Tapi Yesus ini tidak satu seorang pun yang tidak dapat melihat Yesus. Jadi, ya, kita akan melihat Yesus secara pribadi. Kita akan melihat Yesus. Oke. Soalan yang seterusnya. Bolehkah kita melihat Yesus secara terbuka? Maksud secara terbuka di sini ialah, adakah kedatangan Yesus itu dia secara umum ataupun dia takut gitu? Adakah Yesus ini datang? Yalah, secara umum kan tidak gitu. Adakah semua ataupun satu-satu raja boleh nampak gitu? Gimana kita lihat? Dalam Matius 24 ayat 27 mengatakan, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Ayat ini memberitahu kita bahwa Yesus dapat dilihat di seluruh dunia. Dan satu ayat lagi mengatakan hal yang sama juga. Dalam Wahyu 1 ayat 7, lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Di sini ada satu persoalan. Kan dibilang di sini semua mata akan melihat Dia. Apa jadi sama orang yang buta? Adakah dia dapat melihat Yesus? Oke, untuk menjawab persoalan tersebut, jika kita ada telepon di sini, coba kita tutup mata kita,
dan kita on kita punya flash di handphone. Dan kita tutup mata kita. Adakah kita dapat melihat cahaya itu? Dapatkah? Coba tutup mata dan kasih begitu flash di muka kamu. Adakah kita dapat melihat cahaya? Adakah kamu melihat gelap ataupun ada cahaya? Begitulah kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi tidak alasan kepada orang yang buta pun tidak dia bilang mana Yesus, mana Yesus. Dia tidak akan begitu. Dia akan dapat melihat Yesus dengan cahaya yang terang. Maksudnya cahaya kemuliaan Yesus. Jadi kita akan melihat kedatangannya. Tidak terkecuali orang buta pun melihat apalagi kita yang ada mata kan. Oke. Satu persoalan lagi. Bolehkah kedatangan Yesus didengari? Bolehkah kita dengan Yesus datang? Oke, mari kita lihat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kita sudah tahu di sini dia bilang berseru dan sangkakala akan berbunyi. Jadi dalam ayat tadi kita tahu bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali boleh didengari oleh umat manusia. Akan ada bunyi trompet dan seruan Tuhan dan panggilan Tuhan, dan bunyi trompet akan membangkitkan mereka yang telah mati dari kuburan mereka. Ada satu lagi persoalan. Kan dia ada bunyi-bunyian. Jadi macam mana kalau orang yang peka? Macam mana dia boleh dengar itu trompet dan seruan Tuhan? Ini senang jawab. Kita lihat Yesus. Yesus sudahlah boleh membangkitkan orang yang mati. Apalagi telinga yang peka kan? Kita tahu sudah Yesus yang begitu berkuasa. Apa jadi boleh buat? Itu saya rasa macam yang easy lah bagi Tuhan. Sebab telinga dia pun dia bilang, adakah itu pun dia tidak dapat buatkan? Jadi ya, kita akan mendengar kedatangannya. Tidak mustahil. Ada satu lagi soalan. Berapa banyak malaikat yang akan bersama dengan Yesus? Ada berapa malaikat yang akan datang bersama Yesus? Untuk menjawab soalan ini, mari kita tengok dalam Wahyu 5 ayat 11. Dia mengatakan, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Jadi dari ayat tadi kita akan melihat beribu-ribu dan berlaksa-laksa malaikat bersama Yesus. Jadi kalau ada orang cakap sama kamu, dia bilang, wih, kedatangan Yesus sana, Goshen, sana, dia bilang. Sana si Yesus datang, dia bilang. Sama dia bilang, kalau dia bilang, di sana tuh kota Belut, di sana ada keke, dia datang. Jadi kita tahu saja ini, kita jangan percaya sebab Yesus datang dengan malaikat. Bukan satu, tapi beribu dan berlaksa-laksa. Kamu tahu nggak berlaksa-laksa ini berapa banyak? Populasi di dunia ini pun tidak dapat mengalahkan tuh malaikat di surga, walaupun dia 2/3 aja. Jadi kalau kita karena kasih tahu sana Yesus datang dan paham lah. So kita sudah tahu sebab Yesus datang dengan malaikat dan bukan satu tapi banyak. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan pertanyaan, mengapa Yesus datang yang kedua kali? Untuk apa Yesus datang yang kedua kali ini? Untuk apa? Dan mari kita tengok dalam Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Jadi kita tahu Yesus datang di dunia ini memberikan ganjaran kepada mereka yang telah memberikan respon terhadap kasih Tuhan.
Yesus cakap di sini, dia akan membawa upah untuk membalas kepada orang yang menurut perbuatannya. Oleh itu, ayat ini hendaklah dijadikan sebagai seruan kepada umat Kristen yang berharap akan kedatangan Yesus yang kedua kali dan dapat bersemuka dengan Yesus. Lalu, kan Yesus cakap di sini, dia bilang dia akan membawa upah kepada dan membalas kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Jadi dia bilang, apa bawa upah Tuhan ini bagi sama kita? Oke, mari kita lihat dalam Ibrani 9 ayat 28 mengatakan, demikian pula Kristus hanya satu kali sahaja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Di dalam ayat ini, setiap manusia akan menerima kematian. Apabila Yesus datang kembali, Dia akan memberikan kehidupan yang kekal kepada umatnya yang percaya. Dengan penyembuhan keselamatan, yaitu hidup selamanya dengan Dia. Yesus sudah mengatakan, Dia akan menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi, jika kita sudah dapat tahu ganjaran bagi orang yang percaya adalah kehidupan yang kekal, so now, kita tengok apakah ganjaran kepada mereka yang jahat. Kita buka dalam Tesalonika 2 ayat 8 sehingga 10. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ayat yang 10. Dengan berupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, terhadap mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Apabila Yesus datang kembali, Dia akan menghukum mereka yang jahat dengan kematian. Jadi tidaklah salah kepada kita yang jahat tuh Yesus ini kan, dia masih maki orang yang jahat nih. Dia sudah kasih kita tadi untuk kita melakukan apa yang kita patut melakukan. Jadi macam mana kita tahu siapakah mereka yang dikatakan jahat? Bagaimana untuk mengenal mereka? Macam mana kita mau kenal? Untuk kita mengenal ialah mereka yang tidak mendapat tanda kasih dan kebenaran. Yesus akan memusnahkan mereka dengan terang cahaya kemuliaannya. Ya, itu. Coba kita mengenal pasti dia tidak dapat kasih dan kebenaran. Oleh sebab itu, Yesus tidak lama lagi datang.
untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Lebih baik kita mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Yesus yang kedua kali daripada kita bertanya bila. Itu perkara akan terjawab juga bila kedatangan Yesus yang kedua kali. Mereka yang bertanya bila dan tidak menyediakan diri mereka akan terlepas peluang untuk hidup selamanya dalam Yesus yang Yesus sudah janjikan kepada kita. Hidup bersama Dia. Siapa bahasa ini kan tidak mau hidup bersama Yesus? Kita tahu di dunia ini banyak masalah, banyak yang kita rasa kecewa, sedih, kematian. Tapi sesudah Yesus datang yang kedua kali dan memberikan kita hidup bersama-sama dengan Yesus, bila Dia datang, tidak ada semua itu. Masalah yang di dunia ini, kita di surga nanti akan gembira aja. Kita tidak rasa sedih, tidak rasa kematian, dan tidak rasa bosan. Dan sekarang lama saja untuk kita bersedia, saudara-saudara. Yesus sudah ready untuk datang di dunia. Adakah kita di sini ataupun saudara-saudara dan saya sudah bersedia untuk kedatangan Yesus yang kedua kali? Adakah Anda sudah sedia menyerahkan diri segala dosa dan bebanan kepadanya? Adakah Anda bersedia untuk berjumpa dengan Juru Selamat kita? Setiap umat Kristen yang percaya haruslah teruja untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebab inilah janji Tuhan yang sangat banyak kali diperkatakan dalam kitab Perjanjian Baru. Dan ini adalah menjadi penggenapan kepada janjinya. Seperti si Jenderal tadi, dia sudah menggenapi janjinya dan kedatangannya 2 tahun selepas dia berjanji dia akan kembali. Jadi saudara-saudara, Yesus segera kembali. Yesus akan lagi, dia akan datang kembali. Adakah Anda sudah bersedia? Jesus is returning soon. Are you ready? Jadi saudara-saudara, mari kita semua berdiri di sini untuk kita menyiapkan diri kita untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita semua berdiri dan siapkan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha besar, yang bertakhta di kerajaan surga, Tuhan, pada saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah mendengarkan janji Tuhan kepada semua umat manusia yang percaya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami di sini yang begitu dan ataupun tidak belum menyediakan diri kami untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan biarlah Tuhan memberi kami apa saja yang kami perdengarkan tadi Tuhan, agar kami dapat mengaplikasikan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan dapat mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebab kedatangan Yesus yang kedua kali ini ialah sebuah sejarah yang terindah kepada umat Kristen. Itulah yang umat Kristen tunggukan. Untuk kami semua di sini, agar kami dapat bersama dengan Yesus di mana Yesus tinggal pada saat ini. Dan biarlah Tuhan, segala sesuatu yang kami sedang
firman, ataupun kami mau meninggalkan dunia dan ikut bersama Yesus. Kami mau bersama Yesus dengan penuh sukacita, tidak masalah, damai sejahtera, dan juga memberikan pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Kau memberkati semua kami di sini. Berilah kami akal budi, hikmat dan kebiasaan dari surga agar kami dapat mengetahui dan lebih dekat dan mengenal kepada Tuhan. Sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, kami mau menyiapkan diri kami. Kami mau setia kepada Tuhan sampai ke akhir nyawa kami, Tuhan. Bila Engkau mengampuni segala dosa dan kesilapan kami, dan terima kasih Tuhan telah mendengar dan menjawab doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, ucapkan syukur. Amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Terima kasih atas pembicara daripada Rivaldo atas khotbah tadi. Semoga kita dapat mengambil iktibar daripada pelajaran yang kita dengar tadi. Pengumuman untuk para petugas besok: pemimpin pujian daripada tim Polax Club, info kesehatan daripada Elvi, pemimpin acara daerah Lampon, doa pembuka daerah Lampon, doa persembahan Clementine, lagu istimewa daripada Belia Sumoi Darat, pelajaran Jezron Jailaini, musician Casey. Jadwal bertugas untuk anak-anak pada malam besok adalah pemimpin nyanyian Gereja Bintasan Tengah, pemimpin acara Mangaris Laut, doa pembuka Gereja Garden Grove, renungan Gereja Pinatau, doa sambutan Gereja Pinatau, guru kelas baptisan Pastor Lamri. Sekarang kita akan menyanyikan lagu tema kita. Semua dijemput.
kita akan meminta pembicara kita untuk pimpinan kita dalam doa. Terima kasih. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami sudah sekali lagi mendengarkan firman-Mu sebentar tadi, dan biarlah segala sesuatu yang kami perdengarkannya Tuhan, biarlah itu kami dapat gunakan ataupun kami dapat mendengarkannya dengan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan sekali lagi untuk siapkan diri kami sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan biarlah Tuhan memimpin setiap satu kami di sini. Pada saat kami meninggalkan tempat ini, biarlah Tuhan mengirimkan mereka dari surga untuk memimpin kami di mana saja kami berada ya Tuhan. Biarlah Tuhan mengampuni segala dosa dan kesilapan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucapkan syukur. Amin. Amin.